Kemajuan teknologi informasi berjalan sangat cepat, baik individu, institusi, lembaga pendidikan, maupun pemerintah ikut melakukan berbagai upaya untuk memanfaatkan perkembangan teknologi. Dalam pendidikan, teknologi memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap berjalannya proses pendidikan, yaitu mempermudah pengajar dalam menyampaikan materi dengan cara yang tidak manual lagi, serta dapat memberikan gambaran yang lebih konkret ketika menyampaikan materi tentang suatu hal. Sayangnya, di balik kemajuan teknologi yang sangat pesat tersebut, masih banyak orang yang belum mengetahui arti sebenarnya dari teknologi, apalagi teknologi pembelajaran. Jika misalkan saya tanya kepada kalian, apa artinya teknologi pembelajaran? Mungkin kalian akan berpikir mengenai hal-hal yang berkaitan dengan misalkan laptop, aplikasi yang ada di dalamnya seperti produknya Adobe, produknya Microsoft, atau mungkin Google. Bahkan kalian akan berpikir seputar edit gambar, edit video, hanya berkutat pada itu saja. Padahal teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran tidaklah sesempit itu. Lalu apa sebenarnya makna dan ruang lingkup teknologi pembelajaran? Oke, marilah kita bahas di penjelasan selanjutnya Tentang makna dan ruang lingkup teknologi pendidikan. Oke teman-teman, jadi sebelum kita membahas apa itu makna dan ruang lingkup teknologi pembelajaran, ada baiknya kita membahas dulu apa pengertian penelitian pendidikan. Karena makul kita ini pada dasarnya mengarahkan kita untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melakukan penelitian pendidikan. Nah, karena kita mahasiswa TP, berarti kita harus mengetahui bagaimana makna dan ruang lingkup penelitian pendidikan di bidang teknologi pembelajaran. Oke, jadi istilah yang pertama yaitu penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, di mana data itu nanti akan digunakan untuk mengembangkan suatu pengetahuan dengan tujuan memecahkan berbagai masalah pendidikan. Jadi cukup jelas ya mengenai penelitian pendidikan. Selanjutnya yaitu istilah teknologi. Teknologi itu apa sih sebenarnya? Jadi teknologi itu singkatnya merupakan suatu pengetahuan tentang membuat sesuatu. Itu teknologi. Untuk istilah yang ketiga yaitu pembelajaran. Pembelajaran merupakan upaya sengaja untuk memfasilitasi belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, tentunya tujuan ini tidak hanya berlaku di dunia pendidikan. Bisa juga pembelajaran yang terjadi di dunia kerja dan dunia pelatihan. Setelah mengetahui arti perkata dari istilah tersebut, mari kita lanjutkan pada definisi TP yang paling sering dijadikan rujukan para ahli TP, yaitu definisi menurut EICT 1994 dan EICT 2004. Nah, menurut EICT 1994 ini, teknologi pembelajaran atau yang sering disebut instructional technology is the theory of the practice of design, development, utilization, management, and evaluation of processes and researches for learning. Itu artinya teknologi pembelajaran merupakan sebuah teori dan praktik tentang desain, tentang pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses dan sumber belajar. Menurut AECT 2004, educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources. Jadi, jika kita menggabungkan semua istilah tadi, maka kita akan menemukan makna bahwa penelitian dalam bidang teknologi pembelajaran berarti suatu cara ilmiah untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuan mengenai teori dan praktik desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan juga evaluasi pada proses dan sumber belajar. Apa saja ruang lingkup dan kawasan teknologi pendidikan? Baiklah, kita lanjutkan pada pembahasan inti yang kedua, yaitu mengenai ruang lingkup teknologi pembelajaran. Nah, yang akan kita bahas pada presentasi kali ini merupakan ruang lingkup menurut pengertian EICT 1994, di mana terdiri dari 5 kawasan, yaitu yang pertama, kawasan desain, yang kedua, kawasan pengembangan, ketiga, kawasan pemanfaatan,
Yang keempat, kawasan pengelolaan, dan terakhir, penilaian. Nah, masing-masing kawasan memiliki subset seperti yang ada di bagan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh saya dan juga Mbak Niar di penjelasan selanjutnya. Oke, langsung saja ke kawasan desain. Yang dimaksud dengan desain di sini adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Kawasan desain paling tidak meliputi 4 cakupan utama dari teori dan praktek, yaitu desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajar. Oke, jadi kawasan TP yang kedua yaitu kawasan pengembangan. Pengembangan di sini merupakan proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Jadi desain yang sudah ada tadi harus dimanifestasikan dalam bentuk fisik, bisa berupa sumber ajar, strategi, atau perangkat lunak dan keras. Selanjutnya, Seals dan Ritchie membagi kawasan pengembangan ini menjadi 4 kategori. Yang pertama, pengembangan teknologi cetak, bisa berupa buku dan fotografis. Yang kedua, pengembangan teknologi audiovisual. Ini merupakan gabungan antara gambar hidup dan suara. Yang ketiga merupakan teknologi berbasis komputer. Maksudnya di sini seperti yang ada pada tes CPNS kemarin, yaitu bersistem CAT atau Computer Assisted Test. Jadi di situ sudah terprogram di dalam komputer, kita tinggal klik-klik saja mengikuti instruksi yang ada di dalam komputer. Itu salah satu contohnya. Dan yang terakhir merupakan teknologi terpadu atau multimedia. Jadi multimedia maksudnya gabungan dari gambar, animasi, suara, atau video yang dijadikan satu, misalkan pada program atau aplikasi yang utuh. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan ini sangat penting karena membicarakan antara pembelajar dengan bahan atau sistem pembelajaran. Oke, lanjut ke kawasan keempat, yaitu pengelolaan. Jadi pengelolaan itu merupakan kegiatan pengendalian teknologi pembelajaran, ya, bisa melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Lalu yang dikelola itu apa saja? Jadi ada 4 hal yang harus dikelola. Yang pertama, pengelolaan proyek. Yang kedua, pengelolaan sumber. Yang ketiga, pengelolaan sistem penyampaian. Dan yang keempat itu pengelolaan informasi. Nah, untuk yang terakhir merupakan kawasan penilaian. Akan dijelaskan oleh Mbak Niar. Penilaian dalam pengertian yang paling luas adalah aktivitas manusia sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menakar nilai aktivitas atau kejadian berdasarkan kepada sistem penilaian tertentu. Penilaian merupakan proses penentuan memadai atau tidaknya pembelajaran dan belajar, mencakup analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Jadi dari semua penjelasan saya dan Mbak Niar tadi dapat disimpulkan bahwa makna penelitian dalam bidang teknologi pembelajaran berarti suatu cara ilmiah untuk menemukan dan mengembangkan suatu pengetahuan mengenai teori dan praktik dalam ruang lingkup teknologi pembelajaran. Selanjutnya, ruang lingkup atau kawasan teknologi pendidikan yang bisa kita teliti itu meliputi desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses sumber belajar. Jadi sekali lagi, kalau kita mau meneliti di bidang ini, kita harus berpatokan pada 5 kawasan tersebut. Demikian pembahasan seputar makna dan ruang lingkup teknologi pendidikan dari kami. Saya Ade Mahniar. Saya Arum Inayah Rahmawati. Sekian dan Terima kasih.